Apa kabar? Balik lagi di channel aku. Hari ini aku mau ketemu temanku, orang Malang juga. Dan kita ketemu di kota Haarlem. Sebentar lagi kita bakalan bikin vlog, jadi stay tune. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Merlin Elizabeth in the Netherlands. Hari ini aku nggak sendiri tapi sama tamu. Itu arek Malang juga. Namanya Feli. Feli, coba kamu kenalin diri kamu sebentar. Hai semua, nama aku Feli. Aku temen Merlin, sama-sama dari Malang. Entah kenapa kita ketemu ya? Iya. Oh, gara-gara aku follow Merlin, aku tahu dia orang Malang, langsung aku klik. Ups, ketemu temen sesama orang Malang nih di Belanda nih, seru. Ya, jadi kita sesama YouTube vlogger. Bedanya dia baru mulai, nggak lama. Ya. Kalau aku mulainya agak sedikit lamaan. Ya, beginner. Well, coba ceritain kehidupan kamu sehari-hari, kamu ngapain, datang ke Belanda kapan? Aku datang ke Belanda itu tahun 10-11 lah, akhir 2011. Terus aku menikah sama orang di sini, orang Indo kebetulan juga. Terus keseharian aku sebagai ibu rumah tangga, ibu RT. Ibu RT full time. Pertama kali datang ke Belanda shock gak sih? Pertama kali datang ke Belanda itu shocknya itu, walaupun aku tinggal di Amsterdam, aku ngerasa Amsterdam itu masih nggak seheboh di Indo. Merasa kayak boring kadang-kadang ya. Apa gimana ya? Hektiknya nggak sama Indo. Di sini orangnya lebih woles, kayak jam 6 udah pada kelar kerja, udah pada nyantai, udah pada ngopi. Di Indo boro-boro ya. Aku dulu sempat lama di Surabaya ya juga ya, jam 6 itu kayak kita tuh masih sibuk sama kerja gitu, masih kayak jalanan tuh macet apa segala macam. Di sini walaupun Amsterdam kota besar nggak seheboh itu gitu. Sempat kagetnya di situ. Aku kira di kepala aku Amsterdam itu kota besar yang pastinya sibuknya minta ampun, ternyata nggak se-hektik itu. Iya. Ini cuacanya lagi bagus banget, mumpung di luar, langitnya juga biru. Suara jam apa? Jam ya kan? Jam dari ini jam gereja ini. Iya, jadi tiap jam memang tiap setengah jam sih ada kayak bunyi gitu. Jadi kalau di Indo itu loh, pal listrik peng. Iya, tiap jam gitu ya. Oke, terus lanjut. Kira-kira waktu kamu datang ke Belanda berapa tahun yang lalu? Aku tahun 2011. Jadi berapa tahun yang lalu dan 11 tahun yang lalu. Ya, sekitar segituan. Waktu itu dibanding Belanda yang sekarang ada perubahan nggak yang kamu alami? Jauh, banyak banget perubahan ya. Tahun 2010-2011 itu di Amsterdam itu, kota besar itu, hari Minggu toko masih banyak yang tutup. Sedangkan kita di Indo toko buka sampai jam 10 kan? Iya. Ya kan, mall kayak gitu di Amsterdam jam 8 udah tutup waktu itu. Terus hari Minggu tuh susah mau belanja kemana-mana, banyak toko tutup. Tapi sekarang karena tuntutan ekonomi kali ya, kita harus juga fleksibel, toko-toko udah pada buka. Terus banyaklah perubahan, perkembangan kayak dunia bisnisnya itu semakin keras juga sih di sini kayaknya. Di Belanda berasa banget. Aksesnya semakin gampang, terus banyak dunia aplikasi ya kan. Dulu nggak ada aplikasi, sekarang di mana-mana aplikasi. Kayaknya lebih memudahkan hidup sekarang lah daripada dulu. Kayak gitu. Modern ya. Tapi gimana pun orang-orang tuh lihat kalau Belanda itu wah kesannya modern Eropa. Tapi orang-orang masih naik sepeda. Kayaknya tradisional banget, desa banget gitu. Wah guys, makanan kita udah datang. Nachos. Yeay, ini nachos. Lumayan panas juga. Terus ini bumbunya. Kita sambil ngevlog, kita nyamil-nyamil. Kita makan nachos. Ini enak, pedes. Ya, di Belanda tuh kesannya masih tradisional gitu. Orang-orang kemana-mana pakai sepeda. Menurut kamu gimana pandangan itu? Sepeda itu udah mulai merupakan salah satu ciri khas yang melekat di orang Belanda ya. Dan orang Belanda itu suka natur, alam. Apa sih namanya, hidup secara natur. Jadi dan juga mungkin mereka lebih irit gitu ya naik sepeda. Jadi emang mentalnya mereka di sini lebih fungsional naik sepeda daripada naik kendaraan pribadi. Nomor satu secara ekonomi, parkir mahal banget di Amsterdam, gila. Dan orang Belanda itu nggak suka macet, jadi mereka lebih suka naik apa tuh namanya,
sepeda untuk lebih ke fungsionalnya buat mereka deh kayaknya. Orang di sini lebih untuk kemudahan hidup mereka, karena Amsterdam pun itu kecil ya. Jadi kemana-mana terjangkau naik sepeda, dibanding dengan naik angkot itu juga kalian harus nunggu kayak gitu. Jadi mungkin di sini ada angkot tram tram, metrobus itu angkot kan ya. Jadi ya mereka lebih suka naik sepeda sih, dan lebih mereka udah dibiasain mulai kecil naik sepeda. Bahkan anak SD aja antar sekitar grup 7, grup 8 itu ada ujian lalu lintas naik sepeda. Wow. Jadi jadi itu transportasi utama di Belanda. Sepertinya begitu ya. Dan begitu ya kan. Keuntungannya infrastruktur di Belanda tuh untuk sepeda bagus banget. Infrastruktur untuk sepeda itu sangat memadai. Para pengemudi sepeda itu memiliki jalanan khusus di sini, dan rambu-rambu khusus, dan kita tuh tahu aturan gitu. Apalagi kayak di rotonde itu, roundabout itu, rotonde itu sebagai ganti lampu merah gitu. Jadi ada peraturan kalau di rotonde itu kebanyakan sepeda itu secara otomatis jalan duluan, dibanding dengan mobil sama motor tuh harus stop menunggu orang yang naik sepeda ini jalan duluan. Jadi kalau kita tahu aturannya sih enak kemana-mana naik sepeda ya sebenarnya. Selain juga sehat ya. Dan juga menghemat gas ya guys. Karena saat ini gas lagi naik-naiknya. Penghematan. Buat teman-teman yang juga mungkin penasaran tentang hidup di Belanda. Belanda ini kan 4 musim. Terus waktu kamu datang ke sini sebagai orang Indonesia yang tinggal di negara tropis, pasti kan dari panas yang cuma pakai kaos kutang, celana pendek, sandalan, ke sini kamu kedinginan nggak? Terus apa yang kamu lakuin supaya membuat badan kamu tuh lebih imun terhadap cuaca yang berubah-ubah ini? Wah, aku pertama kali nyampe ke Belanda itu kebetulan winter Desember. Itu mematikan. Iya, itu winter, tapi beda ya. Winter yang dulu tuh jauh lebih dingin daripada yang winter sekarang. Atau mungkin gara-gara global warming atau apa, aku nggak tahu. Itu aku bener-bener kedinginan, dan itu otomatis badan kita adjust sama weathernya. Itu kulit pecah-pecah, bibir pecah-pecah, kering, berdarah, pecah-pecah. Pokoknya badan tuh tahu-tahu jerawatan kayak gitu kan. Harus pelan-pelan. Pertamanya pakai bajunya berlapis-lapis tuh. Tapi lama-lama perlahan-lahan dicopotin satu-satu. Dibuka. Ya dibuka. Di musim dingin dibuka. Kalau kita tetap berasa kedinginan terus, memanjakan diri, kita nggak bakalan bisa menyesuaikan diri sama lingkungan kita sekitar gitu. Atau karena dingin kita nggak berani keluar atau apa gitu, enggak. Tetap keluar, cuman bajunya harus disesuaikan. Jadi ada pepatah nih, kamu pernah dengar nggak? Orang Belanda atau orang mana ya? Pokoknya aku sering dengar di sini, dia bilang nggak ada yang salah sama cuaca. Yang salah itu cara kita berpakaian. Benar juga sih, winter kita pakai baju yang ketipis, kita salah kostum ya pasti kita kedinginan. Kalau cuacanya kayak gini matahari, kita pakai winter jacket ya kita kepanasan kayak gitu. Jadi nggak ada yang salah sama cuaca, yang salah cara kalian pakai baju. Jadi adjusting aja. Kalau misalkan aku kedinginan juga, aku sudah sedia sih dari Indonesia kayak minyak kayu putih, salon tas. Kayak kita di ini aja, kayak kita di air ya. Kita masuk ke air panas. Pertamanya kita kan kalau kita langsung kena panas, panas gitu kan. Tapi kalau pelan-pelan kita masukin, pelan-pelan akan berasa nggak berasa terlalu panas, jadinya anget gitu ya. Malah tambahin lagi ya panasnya. Benar. Nah itu, Vel, kamu ini kan punya suami, memiliki usaha sendiri, toko. Nah aku mau cerita sedikit nih ke teman-teman yang nonton, gimana rasanya punya toko Indonesia di Amsterdam. Kayaknya kuliner ya, usaha apapun sih sebenarnya di Amsterdam sama aja kalau kita mengerti bidangnya ya. Kebetulan suami aku itu emang udah terjun di bidang itu udah lama, jadi dia udah tahu seluk-beluknya dunia itu. Kalau masalah kuliner di Belanda itu, kita tuh punya banyak banget opsi. Makanan Cina, Thailand, semuanya ada di Amsterdam. Dan untuk makanan Indonesia khususnya, orang Belanda itu udah sangat mengenal makanan Indonesia karena ada campuran budaya kolonial. Jadi mereka itu udah terbiasa banget dengan makanan Indonesia. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Belanda, kalian pasti menemui restoran Indonesia ada di mana-mana gitu ya. Apalagi di Amsterdam, Den Haag apalagi. Wah, toko kamu rame ya. Puji Tuhan.
mampir namanya Warung Padi. Ya, ini dipromosi di sini Warung Padi di promosi Amsterdam. Ya boleh ya? Iya. Ya, Warung Padi di Amsterdam. Iya, di sana ada menu apa aja? Orang Belanda itu suka nasi campur, nasi rames ya. Nasi campur itu beda banget sama kayak kita di Indonesia gitu. Kalau orang Belanda itu lucunya sukanya nasi campur tuh ditublek jadi satu. Semakin menggunung tuh semakin endul gitu loh kayaknya. Heboh. Iya, semakin heboh gitu. Oke nih, sebagai perempuan pastinya nggak lepas dari shopping, belanja-belanja. Kira-kira kamu lihat nggak perbedaan kultur orang Indonesia shoppingnya kayak gimana sama orang lokal Belanda? Orang kayaknya ya, ini kalau menurut kacamata aku ya, kalau orang Belanda itu mereka punya ini sebenarnya aku tulis sih di blog aku, tapi aku belum posting juga. Menurut aku kultur orang Belanda itu mereka tuh nomor satu, mereka suka yang fungsional orangnya, ya kan. Nomor dua, mereka itu punya karakteristik sendiri gitu. Jadi ya kalau misalnya kayak brand fashion kayak gitu ya, itu kayak fashion tuh kayak apa yang kamu pakai atau apa yang ada di badanmu, apa yang kamu beli itu menunjukkan fashion statementmu gitu. Emang kepribadianmu kayak gitu. Jadi di Belanda itu lebih macem-macem gitu, lebih apa namanya, homogen ya. Macem-macem brand ada di sini, macem-macem jenis ada di sini. Heterogen, aku dibilang apa? Homogen. nih heterogen. Heterogen maksudnya ya, maaf. Jadi mereka di sini tuh lebih macem-macem. Jadi kayak gini. Kalau kamu sukanya kayak sport, misalnya let's say kamu itu skaters gitu ya, kamu suka main skate kayak gitu, kamu pasti beli sepatunya yang tipe-tipe kayak Vans, Converse kayak gitu. Kamu nggak bakalan beli sepatu yang make a course, nggak fungsional, gitu. nggak cocok. Nggak, jadi orang tuh bisa ngelihat dari cara pakaianmu, oh dia itu golongannya ini, dia sukanya ini, bukan golongan secara status sosial ya, karena kalau kita ngomong status sosial di Belanda semuanya kebayar. Orang jualan apa ya, orang jualan kentang atau apa gitu di jalanan itu bisa pakai apa aja yang dia mau. Kalau that's why itu bedanya sama yang di Indo ya. Kalau di Indo kalau aku lihat itu lebih seragam gitu, orang beli barang itu. Misalnya sekarang lagi tren telepon A, semuanya patokannya untuk dilihat apa namanya, untuk diterima di sosial dia harus punya telepon A gitu, untuk diakuin. Kalau di sini nggak penting kayak gitu, karena semuanya yang bisa beli gitu. Jadi orang mau beli apa itu emang sesuai dengan kemauannya dia. Jadi kayak emang tipenya dia kayak gitu, emang dia sukanya itu, makanya dia beli. Jadi kita bisa ngelihat, oh dia itu orangnya sukanya girly, pasti tipikalnya dia belinya kayak ini nih, bisa kebaca gitu. Jadi nggak mungkin aku yang sukanya apa ya, sport, tahu-tahu aku pakai brand yang apa keibuan gitu, kayaknya jarang kayak gitu. Kayak gitu sih. Terus kalau kamu bisa bikin summary 5 karakteristik orang Belanda, dijelaskan mungkin sedikit yang menurut kamu, pengalaman kamu sama orang-orang lokal kayak gimana? Maksudnya orang lokal Belanda gitu. Oke, orang Belanda itu karena aku nggak suamiku bukan orang Belanda ya, jadi aku nggak bersinggungan langsung sama culture Belanda sebagai orang pendatang gini ya yang hidup sama mereka. Buat aku orang Belanda itu nomor satu menjunjung tinggi gezelligheid. Dia relax. Orang Belanda, iya, orang Belanda itu orangnya tuh suka banget chill, relax. Mereka sangat menghargai waktu untuk bersama dengan teman atau keluarga yang cuman melepas penat. Mereka sangat menjunjung itu, dan mereka benar-benar menyiapkan waktu untuk itu gitu. Nggak suka yang hektik-hektik, yang enggak, mereka kayaknya nggak terlalu suka kayak gitu. Justru waktu awal-awal aku datang ke sini ya, sekitar tahun 2013 kayak gitu, 12-13 gitu, itu full-fullnya party di Belanda. DJ apa segala macam itu kita kayaknya full pesta, dan orang Belanda tuh suka banget pesta. Amsterdamer ya, di Amsterdam itu pesta ada di mana-mana. Itu pun waktu zaman aku di situ mereka bilang ini udah jauh berkurang. Padahal buat aku tuh udah heboh banget ya. Itu buat orang yang tinggal di sana lama, dia bilang ini udah berkurang jauh kayak gitu. Gini, kalau misalnya dibilang pelit, aku nggak tahu itu dibilang pelit atau perhitungan atau mereka emang culture-nya kayak gitu ya. Jadi aku sih secara pribadi aku belum pernah bersinggungan dengan kepelitan kayak gitu ya. Cuman
yang aku lihat dengan mata itu kayak gini, misalnya kalian pacaran, terus habis gitu kalian beli nih jadi beli makanan gitu ya. Yang ini beli makanan. Dibeli makanan gini ya, kita lagi makan bareng gitu, bayarnya split. Gitu. Itu aku sering ngeliat kayak gitu, bayarnya split. Jadi dan mereka nggak merasa keberatan gitu juga. Buat perempuannya nggak merasa kok aku harus bayar gitu, nggak juga kayak gitu. Biasa aja gitu kayaknya mereka. Emang kayak gitu ya. Aku nggak tahu itu pelit atau enggak ya. Karena juga mungkin di sini semua pada mandiri, independen, perempuan pun juga bekerja, memiliki income yang sama atau bahkan mungkin juga bisa lebih dari cowok. Jadi it's equal gitu. Mereka mau bayar pun juga okay lah. Kalau dibayarin mereka kadang-kadang ya otomatis ada yang seneng, ada yang juga aku bisa bayar kok kayak gitu loh. Menghargai waktu. Ya. Dia tuh sangat on time. Jadi kemarin kebetulan nih ya, aku hampir telat gitu ya, karena ada anak harus antar gitu. Aku ada janji jam 9 sama kantor pemerintah. Terus habis gitu aku bilang aku kemungkinan telat 5 menit, 1 menit aja itu udah telat. Kalau kamu telat kamu harus bikin janji di lain waktu. kayak gitu. Jadi sedisiplin itunya mereka ya. Tapi kalian harus on time di sini kebanyakan. Jarang banget yang bisa toleransi sama waktu ya. Kalau mau ketemu harus bikin janji dulu. Dia punya buku agenda untuk karena mereka juga punya janji sama yang orang lain. Buat aku sih aku sangat menghargai itu. Tapi buat aku sering dengar dari teman-teman orang Indo gitu, kayak kenapa sih orang Belanda suka bikin janji, kenapa harus bikin janji, nggak kita langsung ketemu aja gitu. Maksudnya bertamu ke rumah Merlin, aku tahu langsung datang gitu ke rumah Merlin, nggak bisa di sini. Jadi kalian harus janji. Aku harus janji sama Merlin kamu ada waktu kapan, aku mau main ke sana gitu kan, jam berapa aku datang. Dan itu budaya orang Belanda di sini kan. Aku setuju sih sama kayak gitu, karena ketika kita bikin janji, orang itu udah benar-benar mempersiapkan waktumu untuk kamu gitu. Mempersiapkan waktunya untuk kamu gitu. Kalau Merlin bilang mau ke rumah aku jam 5, aku benar-benar menghargai Merlin. Jadinya aku menyiapkan waktu untuk Merlin, aku udah menyiapkan rumah untuk Merlin gitu. Jadi segitunya orang Belanda itu menghargai tamunya sih. Kalau buat aku sih kayak gitu. Bukan karena kenapa nggak spontan, kenapa harus bikin janji kayak gitu, karena mereka sangat nomor satu tadi relate sama yang tadi, karena mereka sangat menghargai waktu. Jadi mereka satu hari tuh mereka mau ketemu sama siapa aja tuh udah dicatat gitu. Nggak bisa kunyuk-kunyuk datang gitu loh. Tiba-tiba dapet tamu dadakan gitu, tiba-tiba harus masakin buat tamu itu ada mungkin, tapi jarang sekali. Dan mereka tuh kayaknya benar-benar pengen servis tamunya, pengen memperlihatkan ke tamunya yang sebaik mungkin untuk menservis tamunya gitu. Jadi kalau kalian bisa bayangin lagi bersih-bersih gitu ya, tahu-tahu berantakan di rumah, tahu-tahu kalian nongol gitu. Itu buat aku sih mengganggu juga sih sebenarnya. Akhirnya gitu. Kita lama-lama menyerap kultur tersebut. Privacy itu nomor 1. Itu jangan sembarangan deh kalian ngambil gambar kamera, foto, video, atau vlog. Kalian harus minta izin dulu apakah orang itu mau dimasukkan ke video atau foto kalian, karena mereka sangat menghargai privacy. Walaupun teknologi sekarang udah merebak kemana-mana, nggak semuanya mereka itu oke sama sosial media. Jarang banget ngobrol tentang kehidupan pribadi mereka. Kalau kita berteman gitu, kita duduk ngopi, kita tuh selalu ngobrolin yang asik-asik aja gitu, nggak pernah ke personal life masing-masing. Nggak tahu itu karena pendidikan atau gimana, mereka lebih bisa melihat sesuatu tuh dari banyak sisi gitu. Terus aku bilang kontras tadi, kenapa? Karena orang Belanda itu secara satu sisi dia suka privacy, di sisi lain kalau kalian lihat rumahnya di jendela jarang pakai kelambu, jadi kalian bisa ngeliat seisi rumahnya kayak gimana, mereka mau masak, mereka mau tidur kayak gimana, kalian bisa tahu. Mereka mau berhubungan seks juga kalian bisa lihat dengan jelas kayak nonton video. Jadi kontrasnya di situ, secara personal kita ketemu mereka tertutup, tapi secara physically kalian bisa ngelihat semuanya. Well, thank you so much. Waktunya kita udah ngobrol-ngobrol seputar Belanda, padahal ini masih di permukaan aja, masih banyak sekali hal-hal yang mungkin teman-teman yang belum tinggal di sini atau kepikiran tinggal di Belanda atau Eropa
Kalian masih harus belajar lagi, tapi semoga bisa bermanfaat. Oke, sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Dan jangan lupa untuk follow vlognya Feli juga. Nanti aku catat di bawah. Bye-bye.